Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Puji Rahayu dengan NIM 7211419003. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen bab 9, yaitu keamanan informasi. Pendahuluan. Keamanan informasi ditunjukkan untuk mendapatkan kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas pada semua sumber daya informasi perusahaan, bukan hanya peranti keras dan data. Manajemen keamanan informasi terdiri atas perlindungan harian yang disebut manajemen keamanan informasi atau informasi security atau ISM, dan persiapan-persiapan operasional setelah suatu bencana yang disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau business continuity management atau BCM. Ada 3 jenis pengendalian yang tersedia. Pengendalian teknis terdiri atas pembatasan akses, firewall, kriptografi, dan pengendalian fisik. Pengendalian formal bersifat tertulis dan memiliki harapan hidup jangka panjang. Pengendalian informasi ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami dan mendukung kebijakan-kebijakan keamanan. Kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dalam dan luar. Pemerintah Federal Amerika Serikat sekarang menerapkan pencegahan dan pengadilan yang serupa melalui Otoritas Patriot Act atau Undang-Undang Patriot dan Office of Homeland Security atau Dinas Keamanan Dalam Negeri. Keamanan informasi. Saat pemerintah dan kalangan industri mulai menyadari kebutuhan untuk mengamankan sumber daya informasi mereka, perhatian nyaris terfokus secara eksklusif pada perlindungan peranti keras dan data. Maka istilah keamanan sistem atau sistem security pun digunakan. Fokus sempit ini kemudian diperluas sehingga mencakup bukan hanya peranti keras dan data, namun juga peranti lunak, fasilitas komputer, dan personil. Tujuan keamanan informasi. Tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditunjukkan untuk mencapai 3 tujuan utama. Yang pertama, kerahasiaan, kedua, ketersediaan, dan ketiga, integritas. Kerahasiaan, perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang yang tidak berwenang. Ketersediaan, tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi sedia bagi pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Integritas. Semua sistem informasi harus memberikan referensi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Manajemen keamanan informasi. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau ISM. Ancaman. Ancaman keamanan informasi atau Information Security Threat adalah orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ketika kita membayangkan ancaman keamanan informasi adalah sesuatu yang alami jika kita membayangkan beberapa kelompok atau beberapa orang di luar perusahaan tersebut yang melakukan tindakan yang disengaja. Pada kenyataannya, ancaman dapat bersifat internal serta eksternal dan dapat bersifat tidak disengaja maupun disengaja. Ancaman eksternal dan internal. Ancaman internal mencakup bukan hanya karyawan perusahaan, tetapi juga pekerja temporer, konsultan, kontraktor, dan bahkan mitra bisnis perusahaan tersebut. Survei yang dilakukan oleh Computer Security Institute menemukan bahwa 49% koresponden menghadapi insiden keamanan disebabkan oleh tindakan para pengguna yang sah, atau proporsi kejahatan komputer yang dilakukan oleh karyawan diperkirakan mencapai 81%. Tindakan kecelakaan dan disengaja. Tidak semua ancaman merupakan tindakan disengaja yang dilakukan dengan tujuan mencelakai. Beberapa merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh orang dalam ataupun di luar perusahaan. Sama halnya di mana keamanan informasi harus ditunjukkan untuk mencegah ancaman yang disengaja. Sistem keamanan harus mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan yang disebabkan terjadinya kecelakaan. Jenis ancaman. Semua orang pernah mendengar virus komputer. Sebenarnya virus ini hanyalah salah satu contoh jenis peranti lunak yang menyandang nama peranti lunak yang berbahaya atau malicious software. Malicious software atau malware terdiri atas program-program lengkap atau
segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Fungsi-fungsi tersebut dapat menghapus file atau menyebabkan sistem tersebut berhenti. Terdapat beberapa jenis peranti lunak yang berbahaya. Selain virus, terdapat pula worm, Trojan horse, adware, dan spyware. Virus adalah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Resiko keamanan informasi atau information security risk didefinisikan sebagai potensi output yang diharapkan dari pelanggan keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terorisasi dan pencurian. Kedua, pengangguan yang tidak terorisasi. Ketiga, penghancuran yang tidak terorisasi dan penolakan layanan, dan serta modifikasi yang tidak terorisasi. Pengungkapan informasi yang tidak terorisasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan peranti lunak tersedia bagi orang yang seharusnya tidak berhak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Sebagai contoh, mata-mata industri dapat memperoleh informasi mengenai kompetensi yang berharga dan kriminal komputer dapat menyelundup dana perusahaan. Penggunaan yang tidak terorisasi. Penggunaan yang tidak terorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Contoh kejahatan komputer tipe ini adalah hacker yang memandang keamanan informasi sebagai suatu tantangan yang harus diatasi. Hacker misalnya dapat memasuki jaringan komputer sebuah perusahaan, mendapatkan akses ke dalam sistem telepon dan melakukan sambungan telepon jarak jauh tanpa otorisasi. Penghancuran yang tidak terorisasi dan penolakan layanan. Seorang dapat merusak atau menghancurkan peranti keras atau peranti lunak sehingga menyebabkan peranti operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Dalam hal ini, penjahat komputer bahkan tidak harus berada di lokasi fisik tersebut. Modifikasi yang tidak terorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan peranti lunak perusahaan. Berapa perubahan dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Persoalan e-commerce atau perdagangan elektronik telah memperkenalkan suatu permasalahan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan peranti lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Manajemen risiko ada 4, yaitu yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kedua, menyadari risiko. Ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi dampak yang parah atau severe impact, membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Kebijakan keamanan informasi dengan mengabaikan bahwa apakah perusahaan mengikuti strategi manajemen risiko atau kepatuhan terhadap tolak ukur maupun tidak, suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program perusahaan. Dapat menerapkan kebijakan keamanannya dengan mengikuti pendekatan yang bertahap. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut pada perusahaan jika risiko tersebut terjadi. Pengendalian dibagi menjadi 3, yang pertama teknis, formal, dan informal. Pengendalian teknis yaitu adalah pengendalian menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi, prosedur, dan praktik yang diharapkan dan pengawasan serta penjagaan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Mencapai tingkat pengendalian yang tepat. Ketiga jenis pengendalian teknis, formal, dan informal mengharuskan biaya karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi. Maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Dengan demikian, keputusan untuk mengendalikan pada akhirnya dibuat berdasarkan biaya versus keuntungan, tapi dalam beberapa industri terdapat pula pertimbangan lain. Standar industri. The Center for Internet Security atau CIS adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu para pengguna komputer guna membuat sistem mereka lebih aman. Bantuan diberikan melalui dua produk, yaitu CIS Benchmark dan CIS Securing Tools. Meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya, perusahaan harus merancang
menentukan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasar identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan paduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang pengguna komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Pada akhir 1980-an, hanya beberapa perusahaan yang memiliki rencana seperti itu dan perusahaan jarang mengujinya. Sejak itu, banyak upaya telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasinya ke dalam kebutuhan khususnya. Sistem komputer memasarkan sistem pemulihan bencana atau Disaster Recovery System atau DRS yang mencakup sistem manajemen basis data, intrusi, dan perangkat yang dapat digunakan untuk mempersiapkan rencana pemulihan, panduan, dan garis beserta tersedia bagi perusahaan untuk menggunakan sebagai titik awal atau tolak ukur. Demikian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.